Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Thohir At-Tahir. Di sini kita akan membahas mengenai klaim kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah meninggal dunia. Ya, langsung saja masuk kita ke manfaat jaminan kematian. Manfaat jaminan kematian merupakan program yang memberikan manfaat pekerja seperti santunan kematian 20 juta, santunan berkala 12 juta, biaya pemakaman 10 juta, dan beasiswa pendidikan 2 orang anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun ya teman-teman. Di sini kita juga bisa lihat manfaat jaminan kematian sama seperti yang tadi. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi untuk pengambilan klaim jaminan kematian yaitu formulir pengajuan F4, surat pengantar, perusahaan asli mencantumkan masa kerja, kartu BPJS, KTP ahli waris, kemudian kartu keluarga asli, buku nikah atau akta nikah, akta kematian, surat keterangan ahli waris yang bertanda tangan dengan ketentuan menetapkan, surat resmi, tanda tangan, stempel, dan nomor registrasi diketahui kecamatan, tanda tangan dan stempel kepala, dan mencantumkan nomor registrasi dari kecamatan. Ditandatangani oleh seluruh ahli waris di atas materai 10.000. Ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi di atas materai 10.000 jika dia RT atau RW, tanda tangan dan stempel. Kemudian buku tabungan, surat ahli waris yang masih aktif. Jika masa kepesertaan memiliki 3 tahun, untuk persyaratan beasiswa 2 orang anak yaitu akta kelahiran asli sama fotokopinya ya teman-teman, surat keterangan aktif sekolah, kartu pelajar, serta rapor terakhir yang dilegalisir. Kemudian itu untuk beasiswa 2 orang anak yang memiliki masa iur 3 tahun, paling singkat 3 tahun. Ya, untuk selanjutnya teman-teman, cara klaiman jaminan kematian itu juga melalui aplikasi. Jadi untuk pengisian aplikasinya, mari kita simak selanjutnya cara-cara untuk memasukkan data-data atau dokumen-dokumen asli. Kita upload melalui link on-site-nya ya teman-teman. Mari kita lihat untuk cara pencairan JKM, jaminan kematian. Dia masuk melalui Google Chrome atau dari UC Browser. Kemudian kita masukkan linknya dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ya, dia jaminan kematian jika kita seorang anak, atau di sini ada pilihannya, langsung saja kita pilih. Ini untuk yang jika ahli warisnya adalah anak, kita pilih anak. Lalu pilih JKM yang merah ya. Kemudian baru kita captchanya. Oke, selanjutnya baru kita klik berikutnya. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada juga dijelaskan. Yang pertama, kartu peserta BPJS, KTP, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang atau akta kematian ya teman-teman. Kakak wajib dan kartu keluarga peserta jika masih ada, jika kakak lamanya masih ada. Kemudian surat keterangan ahli waris yang dari pejabat yang berwenang, buku rekening atas nama ahli waris yang tercantum nama dan masih aktif ya. Kemudian foto diri ahli waris yang masih aktif. Kemudian formulir pengajuan klaim itu yang akan diupload dan dimasukkan ke link tersebut. Untuk lebih bagusnya lebih baik di scan ya teman-teman, agar
kualitasnya menjadi PDF dan lebih jelas dia yang kita upload. Untuk selanjutnya kita tekan saya setuju, baru kita tekan berikutnya. Nanti dia akan langsung otomatis ke bagian selanjutnya, yaitu pengisiannya yang seperti ini ya. Berikutnya ini di nomor 2, ini data ahli waris, kita masukkan nomor NIK, kemudian nama sesuai KTP, jenis kelamin, nomor HP atau WA yang masih aktif, kemudian alamat email pribadi ya. Kemudian setelah memasukkan alamat email, lalu kita tekan berikutnya untuk ke nomor 3 ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke nomor 3, pastikan nomor NIK KTP sesuai dengan KTP, nama, jenis kelamin, nomor HP yang aktif, kemudian email yang aktif. Setelah kita cek semua data-datanya sudah sesuai, baru kita lanjutkan ke nomor 3. Kita tekan berikutnya. Kemudian kita memasukkan data pekerja dan sebab klaimnya. Data pekerja ini data almarhum ya, yang telah meninggal. Kita isi semuanya seperti ini contohnya: jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat domisili, nama pemberi kerja itu nama perusahaannya teman-teman, alamat pemberi kerja, alamat perusahaan, sebab klaimnya. Di situ nanti ada meninggal akibat kecelakaan kerja atau akibat sakit atau apa gitu. Kemudian tanggal kematian sesuai dengan akta kematian yang tertera di keterangan kematiannya ya teman-teman. Setelah memasukkan data-data ini semua, baru kita bisa melanjutkan ke berikutnya, yaitu di nomor 4, itu data tambahan pemohon ahli waris. Kemudian nanti dia akan muncul bagian seperti ini setelah kita menekan tombol berikutnya. Ya, kita tekan saja tombol berikutnya. Kemudian dia akan muncul bagian yang nomor 4, yaitu mengisi data tambahan pemohon ahli waris. Berarti ini data ahli waris ya teman-teman. Data ahli waris yang diwariskan biasanya anak, berarti dia anaknya ya. Masuk saja ke nomor 4, mengisi alamat domisili itu sesuai dengan kakak ya teman-teman. Jika telah ada KTP anaknya, boleh dari KTP sesuai alamat domisili. Kemudian klik desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode posnya diisi juga. Tempat tanggal lahir, nama bank, nomor rekening yang aktif ya. Dan pastikan nomor rekening yang dimasukkan itu sesuai dengan data ahli waris atau buku rekening ahli waris yang dilaporkan ke pihak BPJS-nya. Kemudian setelah diisi nomor 4 ini data tambahan pemohon ahli waris, kita masuk ke nomor 5, yaitu kita klik saja berikutnya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, jika ada anak, masukkan nomor NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat domisili, statusnya, apakah dia sudah bekerja atau masih sekolah. Kemudian setelah itu simpan. Setelah disimpan nanti akan muncul penambahan atau seluruh keluarga yang ada di KK ya teman-teman. Bisa dimasukkan jika seluruh orang yang ada di KK ada 3 orang lagi ahli warisnya, ditambahkan semua. Setelah itu baru lanjut ke nomor 6, yaitu dokumen pendukung. Di sini dokumen pendukung nanti kita akan mengupload semua dokumennya. Mari kita cek apa saja dokumen yang akan diupload di nomor 6.
Kemudian jangan lupa dicek semua anggota keluarga sesuai dengan NIK, alamat, nama, tempat tanggal lahir yang dimasukkan di nomor 5 ya teman-teman. Langsung saja kita klik berikutnya. Di sini kita akan mengupload dokumen yang sudah di-scan. Maksimal file tiap dokumen adalah 6 MB, TIFF, JPG, JPEG, PN, BMP, dan PDF. Pastikan dokumen yang diminta telah lengkap sesuai terbaca dan tidak terpotong. Di sini yang diminta kartu BPJS, kemudian KTP ahli waris, dan KTP peserta jika ada, surat keterangan kematian atau akta kematian, kemudian kartu keluarga ahli waris, kemudian fotokopi kartu keluarga yang lama jika masih ada yang aslinya sekaligus diupload ya teman-teman. Kemudian surat keterangan ahli waris yang dari pejabat berwenang, biasanya sampai ke kecamatan dan mempunyai nomor registrasi ya teman-teman. Dan kemudian mengupload dokumen yaitu buku tabungan ahli waris yang masih aktif, dan pastikan buku rekeningnya itu sesuai dengan nama yang dimasukkan sebagai ahli waris. Ini dia contohnya jika sudah berhasil mengupload semua dokumennya. Di antaranya kartu BPJS, KTP ahli waris dan KTP peserta, surat keterangan kematian atau akte kematian, kartu keluarga yang baru dan yang lama, surat keterangan dari ahli waris dari pejabat yang berwenang, kemudian buku rekening ahli waris pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif, foto diri terbaru, formulir pengajuan JKM, foto dirinya boleh selfie ya teman-teman, yaitu boleh selfie di tempat, kemudian buku rekeningnya harus aktif. Formulir JKM itu biasanya di stempel oleh perusahaan atau tempat bekerja mendiam gitu. Baru kita cek berikutnya, itu di nomor 7 kita cek data-datanya di sini, nomor NIK, nama, itu nama ahli waris ya teman-teman. Kita cek semua data-datanya apakah telah sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian nanti dia di sini kita tinggal simpan. Jika sudah sesuai semuanya, kita tinggal simpan. Kemudian klik setuju. Setelah Anda mengklik setuju, apa ini dia setuju. Di sini apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, baik mengenai dokumen yang saya berikan serta keterangan yang saya sampaikan, saya bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses hukum. Nah itu makanya kita harus cek sebelum kita simpan ya teman-teman. Di nomor 7 sebelum disimpan dicek dulu agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ya, untuk selanjutnya klik setuju, dia akan muncul seperti ini, barcode dari kantor cabang yang kita ajukan untuk pencairan klaim JKM ya teman-teman. Setelah itu nanti laporkan kepada petugas yang bertugas di situ. Kemudian setelah itu agar klaim kematiannya segera dikonfirmasi. Ya, itulah dia teman-teman. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya untuk kita semua ya teman-teman. Ya, itulah dia tadi cara klaim jaminan kematian untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya kita bisa cek di akhir video. Jika teman-teman kurang memahaminya ya, bisa kita cek melalui link ini ya teman-teman. BPJS Ketenagakerjaan.id, program jaminan kematian. Ya, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.